adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kakak guru sekolah minggu GKPS Bekasi sangat senang sekali masih melihat adik-adik semuanya bersama keluarga di hari Minggu masih duduk rapi, ya, semangat, selalu bersukacita untuk menjalani ibadah hari Minggu. Nah, sekarang adik-adik kita mau memulai ibadah kita, ya. Kita mau ambil sikap berdoa, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa sebelum ibadah hari Minggu ini kita mulai. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Untuk hari ini, hari Minggu pagi ini kami boleh bersama-sama bersama keluarga kami untuk mulai ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu boleh kami lewati dengan sehat dan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah juga kami boleh memberkati ibadah kami dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah kami adik-adik sekolah minggu boleh terus mengerti, boleh mau dengar-dengaran firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak menjadi pelaku-pelaku firman juga yang setia. Terima kasih Bapak yang baik, hanya dalam namamu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Hai teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan satu ujian, Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami alami hingga pada saat ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh semakin mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Bekasi. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bertemu dalam ibadah minggu tanggal 30 Agustus 2020. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Galatia 6 ayatnya yang kedua. Abang Pendeta akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik sekolah minggu, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita diciptakan menjadi manusia yang memerlukan satu dengan yang lain. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat lahir, hidup hanya seorang diri saja. Tapi semua haruslah bergantung juga terhadap orang lain.
Ada satu kisah yang bisa membuktikan hal itu dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang kelima. Nanti ada di sekolah minggu boleh baca. Di sana disebutkan ada seorang panglima yang sangat terkenal dan disayangi oleh tuannya, bernama Naaman. Dia orang hebat, tetapi ia sedang dalam keadaan sakit. Disebutkan sakitnya adalah sakit kusta. Maka Naaman membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya. Pertolongan dari Tuhan itu akan dialami oleh Naaman dalam kitab 2 Raja-Raja, disebutkan dari seorang Nabi Elisa. Dan betul, saat Naaman bertemu dengan Nabi Elisa, maka Naaman mengalami kesembuhan. Tapi yang menarik adalah saat Naaman mengalami sakit, yang membuat Naaman bertemu dengan seorang Nabi Elisa adalah seorang gadis. Tidak disebutkan wanita. Berarti paling tidak ini anak kelas besar atau anak kelas remaja. Seorang remaja ini berkata kepada istri Naaman, seandainya Tuhan pergi ke Samaria, maka dia akan bertemu dengan seorang nabi yang bisa memberikan mujizat kesembuhan yang datang dari Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tidak disebutkan siapa gadis ini. Tapi yang benar adalah gadis ini seorang anak sekolah minggu. Dipakai Tuhan untuk menolong seorang Naaman. Orang yang terkenal, panglima, jenderal kalau hari ini. Jenderal ditolong oleh seorang anak sekolah minggu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Contoh, kalau ada teman kita yang tidak mengerti tentang pelajaran yang baru disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, maka bukan kita tertawai. Hehehe, bukan. Tapi kita dipakai Tuhan untuk membantu teman kita supaya dia mengerti. Maka tawarkan diri kita seperti anak kecil tadi mengatakan kepada istri Naaman, kalau Naaman pergi, maka katakan kepada teman kita yang merasa belum tahu atau tidak mengerti, maukah belajar bersama dengan kita? Yang pertama, kita adik-adik sekolah minggu bisa dipakai Tuhan untuk mengajar teman, menolong teman. Kalau ada teman atau saudara kita tidak bisa mengerjakan PR-nya, bukan kita ketawai, diajari dong. Kalau adik kita tidak tahu tambah-tambah, ya kan, abangnya sudah dulu pernah belajar tambah-tambah, maka adiknya bukan diketawai. Dek, sini abang ajari. 2 tambah 2 itu 4. Kenapa 4? Coba bikin jaringnya. 2, 1, 2 tambah 2 lagi 1, 2. Maka jumlahnya 1, 2, 3, 4. Diajari, bukan diketawai. Kita harus ajari. Itu namanya bertolonganlah menanggung bebanmu. Itu beban bagi teman kita tidak bisa mengerjakan PR. Itu beban bagi teman kita tidak mengerti apa yang sudah diajarkan oleh guru. Maka kita harus menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, cara bertolong-tolongan juga bukan harus mengerjakan sesuatu bersama-sama, tetapi bisa mengerjakan hal-hal yang berbeda tetapi saling menolong. Coba bayangkan kalau mama, papa atau kakak tantenya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah itu dari pagi. Bangun pagi membersihkan rumah, membersihkan kamar, memasak, menyuci piring, menyuci, menjemur, kembali lagi siang memasak, demikian sampai sore.
Kalau itu dikerjakan oleh satu orang saja, maka sangat melelahkan. Walaupun kalau kita tanya mama capek? Enggak. Tapi coba kita bayangkan, Bang Pendeta ada bikin videonya, Bang Pendeta kerjakan beberapa hal seharian. Kalau ditanya Bang Pendeta capek? Lumayan. Coba kalau pekerjaan rumah itu kita kerjakan sebagian atau beberapa. Atau misalnya di sekolah minggu habis bangun tidur berdoa, setelah berdoa minimal membersihkan tempat tidurnya sendiri. Maka pekerjaan mama, bapak atau yang lain, kakak, tante tadi tidak terlalu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, atau kalau kita sudah selesai makan, ya kan, piring kita cuci. Maka tidak menumpuk piring di atas cucian piring. Atau yang ketiga, setelah kita bermain, mainan kita itu kita susun lagi. Setelah kita belajar, buku kita susun. Maka itu juga bagian bertolongan. Memang ada mama, memang ada bapak, memang ada kakak, ada tante, tapi bukan juga akhirnya membuat kita tidak melakukan apa-apa. Jadi yang pertama, tolonglah teman, bukan ditertawa. Yang kedua, membantu orang tua juga adalah mau mengambil bagian pekerjaan di rumah. Tuhan bisa kasih berkat kepada orang lain. Melalui siapa? Melalui kita. Tuhan bisa kasih pertolongan kepada orang lain melalui siapa? Melalui kita. Oleh karena itu mari kita membuka diri kita. Karena kalau kita pintar juga, tapi tidak ada yang merasakan kepintaran kita itu, siapa yang bilang kita pintar? Tapi kalau misalnya, aku pintar loh. Masa? Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa sih. Tiba-tiba dia bertemu dengan orang lain. Si Rolandi itu pintar kan. Loh kok tahu? Tadi waktu aku tidak mengerti mengerjakan tugas bahasa Indonesia untuk mengarang cerita, dia ajari aku. Dan hebat kali dia mengajarinya. Sampai bisa kutulis beberapa paragraf cerita itu dengan baik. Si Rolandi itu pintar. Terus ketemu dia lagi sama orang lain. Si Rolandi itu pintar loh. Kenapa? Tadi waktu aku tidak mengerti 2 tambah 2, abangku itu ya diajarinya aku dengan jari-jarinya. Akhirnya tahu aku cara tambah 2 kali 2, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau dia ketemu sama mamanya.
Arthur, tahu nggak tadi mamanya si Rolandi cerita sama mama kalau dia habis makan piringnya dicuci. Baik kan? Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita mau menolong orang lain, maka kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menolong orang lain, dan itu menjadi cerita sukacita. Amin. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu seorang dengan yang lain, teman dengan teman, saudara yang bersaudara, dan semua orang. Lagi kita bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan dengan mau menjadi berkat, menolong orang lain. Gadis tadi menolong Naaman sembuh. Maka kita hari ini menolong teman kita, maka teman kita menjadi pintar. Tidak hanya kita saja, tapi orang lain, teman kita juga menjadi pintar. Selamat berkarya adik-adik Sekolah Minggu GKPS Bekasi. Tetaplah bertolong-tolongan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang Tuhan boleh sampaikan bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami, ataupun sekolah kami lewat online, daring. Biarlah Tuhan kami anak-anak Tuhan, adik-adik Sekolah Minggu GKPS Bekasi terus punya semangat untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sungguh diberkati oleh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Oke adik-adik, saatnya waktunya kita untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan kita persiapkan hati kita yang terbaik sehingga kita boleh memberi dengan tulus hati. Selamat memberi. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna.
Demikian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kami Rinda mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, ambil sikap doa yang baik. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Berkati Tuhan kami setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat melakukan pesan dari firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Rolandi yang sudah menyampaikan firman, berikan kesehatan, Tuhan berkati pelayanan Bapak Pendeta. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami yang sudah mempersiapkan ibadah kami pada hari ini, berikan kesehatan, berikan semangat dalam melakukan pelayanan. Tuhan, kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkan persembahan, berikan berkat yang lebih melimpah melalui keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami, keluarga lepas keluarga. Berkati kami semua sepanjang minggu ini, berikan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, sehingga minggu depan kami dapat berkumpul bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan doa ini, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa, doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.